Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita selalu senantiasa untuk meningkatkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Dan janganlah kita sampai meninggalkan dunia ini dalam keadaan tidak Islam ataupun su'ul khatimah. Maka dari itu kita harus memperbanyak amalan-amalan yang ada untuk mempersiapkan bekal kita di dunia ini agar kita dapat yang menjadi husnul khotimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Sobat Skor dan jamaah muslimin rahimakumullah. Kita tahu di dunia ini setiap masa itu memiliki tokoh-tokohnya tertentu. Dan setiap tokoh ini pasti menjadi sebuah ikon di setiap masa tersebut. Maka dari itu waktu dan momentum yang ada di setiap masa ini tidak bisa dikehendaki dan tidak bisa diatur oleh manusia itu sendiri. Karena waktu dan momentum menjadi suatu hal yang sangat berharga. Manusia dituntut untuk memberikan suatu hal yang terbaik dalam dirinya, terkhusus di hadapan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi manusia yang hakiki maupun kita sering menyebutnya insan kamil, seperti itu. Pada masa kejayaan bola di tahun 1990-an yang seperti kita tahu Liga Eropa, di situ sepak bola menjadi suatu hal yang sangat disorot dan menjadi suatu hal yang modern ya, relativitas dalam sepak bola. Karena apa? Di dalamnya ada sosok yang hebat, sosok yang luar biasa, yang menjadi ikon, yang menjadi suatu hal yang terkenal dan orang-orang di seluruh dunia tahu akan sosok tersebut, yaitu Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi. Seperti yang kita tahu, tidak ada yang namanya suatu tokoh itu menjadi suatu ikon di setiap masa. Tidak, karena seperti yang kita tahu, ya, setiap tokoh itu memiliki masanya. Kita lihat sekarang, apakah akan selalu Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi menjadi suatu tokoh di masa-masa yang akan datang? Mungkin bisa, seperti halnya orang menyebutnya sang legendaris, akan tetapi tidak setenar dulu. Pasti di masa-masa yang akan datang memiliki tokoh-tokoh yang lebih populer lagi, lebih hebat lagi dari teman-teman pemain-pemain sepak bola yang terkenal pada tahun-tahun yang sebelumnya. Layaknya sekarang Mbappe. Ya, Mbappe sekarang menjadi suatu ikon di dalam sepak bola. Seperti yang kita tahu, seperti di game DLS ataupun PES 2021-2022, Mbappe menjadi suatu ikon di dalam permainan tersebut. Karena apa? Dia menjadi suatu populer, suatu tokoh pada masa-masa yang sekarang dan akan datang, seperti itu. Dan pasti nanti masa-masa yang akan datang selanjutnya itu memiliki tokoh baru lagi yang memiliki kekuatan yang lebih hebat lagi dan juga skill bola yang luar biasa seperti para legendaris-legendaris yang terdahulu pernah menjadi populer seperti itu. Dan ketika kita melihat dalam Al-Quran, Al-Quran pun telah menjelaskan ya, dalam Al-Quran menjelaskan bahwasanya setiap apapun itu memiliki masa. Kita lihat dalam surat Al-Asr, wal asr, innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Jadi demi masa,
Yang artinya demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengajarkan amal solih dan saling menasihati supaya menaati kebenaran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat teman-teman skor sekalian, umat muslim betul-betul sudah diarahkan maupun sudah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita memiliki pedoman yang sangat penting, pedoman yang sangat luar biasa lengkapnya, yaitu Al-Quran. Yang mana Al-Quran ini telah menjelaskan dari kita pertama kali lahir di muka bumi ini sampai nanti kita meninggal dan masuk ke tanah liang lahat. Seperti itu. Maka dari itu Al-Quran juga menjelaskan yang mana setiap orang harus menjelaskan, menampilkan dirinya dan di setiap masanya. Apa? Untuk selalu berbuat hal yang sebaik mungkin. Maupun itu untuk dunia maupun itu akhirat. Kita tidak boleh melupakan dunia. Karena dunia pun juga termasuk salah satu rangkaian di mana proses kehidupan kita untuk mencapai insan yang hakiki. Waktu memiliki makna yang sangat besar sekali. Karena ketika ada suatu pepatah yang mengatakan al-waqtu kasyaifi in lam taqta'hu qata'aka. Yang artinya waktu itu bagaikan pedang. Jika kita tidak menghindar, jika kita tidak istilahnya merancang suatu rencana untuk kedepannya bagaimana menjadi suatu hal yang lebih baik, kita akan termakan oleh waktu itu sendiri. Maka dari itu ini waktu tidak ada orang yang bisa mengundurkan waktu, menjadikan waktu itu sebuah patokan hidup. Memang betul, tetapi kita tidak boleh sampai kita termakan oleh waktu itu sendiri. Jadi kita harus merancang betul-betul yang namanya persiapan kehidupan yang memang didasari oleh iman yang kokoh. Dan juga ditindaklanjuti dengan aneka amal-amal soleh. Dan juga berolahraga. Dan juga beraktivitas maupun itu untuk dunia maupun itu untuk akhirat. Maka kita harus cerdas membagi dan meluangkan waktu, memanage waktu untuk menjalankan kegiatan-kegiatan kita sehari-harinya. Dan memanfaatkan sebagian hidup kita ya dalam berolahraga, dalam misalkan kita mempelajari sesuatu hal, belajar, kita juga bisa memanfaatkan waktu tersebut untuk berbuat baik kepada orang lain. Karena berbuat baik pun itu harus dilakukan oleh setiap umat muslim di dunia. Sobat skor dan jamaah muslimin rahimakumullah. Pada intinya dalam menjalani kehidupan kita di dunia ini, kita harus selalu menstabilisasikan kehidupan kita dengan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ingat, ketika kita sudah memanage waktu untuk berkegiatan apapun itu di dunia ini, mau itu duniawi dan ukhrawi, karena keduanya kita harus membalancekan antara duniawi dan ukhrawi. Karena Allah tidak hanya menyeru kepada manusia, umat manusia, untuk melakukan, untuk mempersiapkan bekal-bekal di akhirat saja. Akan tetapi apapun itu yang ada di dunia ini kita harus lalui, walaupun itu memang cobaan yang berat, tetapi tetap kita harus optimis dalam menghadapi cobaan tersebut. Dan juga ketika kita sudah memanage waktu kita, kita tidak akan yang namanya melakukan suatu hal itu dengan tergesa-gesa. Ingat, al-ajalatu minasyaiton. Karenanya kita harus memanage waktu kita dan kita selalu harus tenang dengan iman yang kokoh dalam menjalani kehidupan sehari-hari kita. Karena iman Islam itu mengajarkan kita untuk selalu menghadapi apapun yang melanda setiap umat muslim di seluruh dunia. Maupun itu cobaan ataupun dia mendapatkan suatu
barokah dan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekiranya ini saja yang bisa saya sampaikan. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.